keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini ibu-ibu? Kemudian As-Siddiqi. As-Siddiqi juga keturunan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk teman Rasulullah dalam hijrah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Yang mana hijrahnya ini terjadi di bulan Muharram. Bulan Muharram ini. Jadi As-Siddiqi artinya orang yang membenarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika Isra Mi'raj, ketika Rasulullah didustakan, dianggap bohong oleh seluruh kota suci Mekah Al-Mukarramah, tapi dibenarkan oleh satu-satunya sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini disebut As-Siddiq mengapa? Karena membenarkan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jadi man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu biha asra. Barang siapa bersolat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan berikan 10 sholawat. Jadi amin ya rabbal alamin. Ketika Rasulullah hijrah, sahabat yang menemani Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Makanya seandainya iman seluruh dunia itu dibandingkan dengan imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka yang menang adalah imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini salah satu nasabnya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Bahkan nanti di akhir kitab bukan hanya ke Sayyidina Abu Bakar, bahkan ke Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Jadi 4 khulafaur rasyidin ini termasuk kakeknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Jadi ini termasuk ulama besar. Bukan hanya nasabnya, tapi ilmunya itu betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Shalih Musa Jangki Dausan. Beliau adalah putra Abu Shalih Musa Jangki Dausan. Nah, ini nama ayahnya, yaitu Ibn Abi Shalih Musa Jangki Dausan. Putranya Abu Shalih Imam Musa Jangki Dausan. Makanya diusahakan setiap nama itu disandarkan kepada ayahnya, seperti Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah, atau di Indonesianya Muhammad bin Abdullah. Kalau laki-laki binti, itu jangan ketukar ya. Kalau laki-laki bin, kalau perempuan bintu, ya binti. Ya kalau ini kalau di Indonesianya binti. Kalau di bahasa Arabnya bintun. Nah itu nggak apa-apa. Karena ilmu bahasa Arab ada dibaca rofa, nasab dan jer. Bisa bintun, bisa bintan, bisa bintin. Gitu. Kalau di Indonesia menjadi binti. Karena apa? Karena menjadi mudhof ilaih. Jadi Muhammad bin Abdullah. Kalau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Apa? Khuwailid. Nah ini. Khadijah binti Khuwailid. Kalau Sayyidah Fatimah binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usahakan. Mengapa? Karena itu termasuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Jadi usahakan kita sandingkan nama kita dengan kedua orang tua kita masing-masing. Kemudian Ibnu Imam Abdullah, kakek beliau namanya Imam Abdullah. Kemudian beliau adalah putranya Imam Yahya Az-Zahid. Kemudian beliau adalah putranya Imam Muhammad. Imam Muhammad putranya Imam Daud. Imam Daud putranya Imam Musa. Imam Musa putranya Imam Abdullah. Imam Abdullah putranya Imam Musa Al-Jun. Imam Musa Al-Jun putranya Imam Abdullah Al-Mahad.
Imam Abdul Mahad putranya Imam Hasan Al-Musanna, Imam Hasan Musanna putranya Imam Amirul Mukminin Sayyidina Hasan. Nah, ini Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Hasan itu adalah putranya Al-Imam Al-Hammam Asadullah Al-Ghalib, macannya Allah, yaitu Fakhr Bani Ghalib, kebanggaan Bani Ghalib, yaitu Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karamallahu wajha, semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in, amin. Dan semoga Allah senantiasa meridai beliau dan meridai seluruh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini nasabnya sudah tertulis. Kalau kita bagaimana? Apa enggak kita sampai kakek berapa? Kakek kelima, ada yang hafal? Ini sampai 10 sampai 17. Itu tertulis dan dihafal oleh para ulama. Kalau kita sampai 3 saja itu sudah luar biasa. Gitu. Jadi ini termasuk kemuliaan yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jelas ini ibu-ibu? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya. Kita lanjutkan. Ini boleh lanjutkan? Boleh. Boleh atau boleh? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ke-2. Alhamdulillahirabbil alamin awwalan wa akhiran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, menjadi Tuhan alam semesta. Awalan wa akhiran, awalan mulai zaman dahulu, wa akhiran dan sampai akhir. Artinya awal tidak ada awal untuk Allah, wa akhiran, akhir tidak ada akhir untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu nama Allah itu adalah Allahu huwal awwalu wal akhir. Allah itu maha terdahulu yang tidak ada awal untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dari dulu Allah itu sudah ada. Dari dulu sekali tanpa ada awalnya. Jadi Allah itu maha ada sebelum segala sesuatu itu ada. Itu maksudnya awalan wa akhiran. Kemudian akhiran itu artinya Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Yang mana Allah maha akhir, tidak ada akhir untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani membuka kitab Futhul Ghaib ini dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang maha baik, maha mulia. Awalan maha awal, wa akhiran maha akhir. Jelas ini? Nah, ini wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu. Kemudian wa dhahiran, Allah itu maha tampak sekali, maha jelas sekali. Saking tampaknya itu enggak kelihatan. Kita saking lemahnya kita yang sangat tampak ini tidak terlihat. Contohnya apa? Ketika kita melihat matahari, kira-kira kita bisa melihat matahari atau tidak? Bisa atau tidak? Tidak. Gitu. Jadi itu matahari yang mana itu dibanding Allah nggak ada apa-apanya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang nur samawati wa ard, cahaya langit dan bumi, gitu. Yang memiliki cahaya langit dan bumi. Jadi Allah itu maha tampak sekali. Wa batinan, dan Allah itu maha tersembunyi. Kemudian ada khalqihi wa midada kalimatihi wa zinata arsyihi. Yang mana semuanya ini sebanyak
makhluknya Allah Subhanahu wa taala, wa midada kalimatihi, dan sebanyak jumlah tinta-tinta kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah adada khalqihi, sebanyak makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada yang bisa menghitung semut di tanah berapa miliar, berapa triliun? Banyak sekali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani membuka kitab ini dengan menyebut nama Allah sebanyak makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Adada khalqihi, itu baru semut, belum nyamuknya, belum ikannya, belum apa lagi? Hewannya, belum burungnya dan selanjutnya. Jadi betul-betul ada khalqihi, sebanyak makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa midada kalimati, sebanyak tinta kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi, itu seandainya lautan itu dibuat oleh Allah atau dibuat oleh siapa saja untuk menulis kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, maka air laut itu akan habis sebelum kalimat-kalimat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah itu habis. Bahkan kalau air laut ini ditambah dengan 7 kali lipat, maka kalimat Allah itu tidak akan habis. Gitu. Jadi kalimat Allah itu sangat banyak sekali. Makanya ada khalqihi wa binada kalimati. Itu. Seandainya sungai, lautan, samudra itu menjadi tandanya Allah untuk menulis kalimat tanda-tanda kebesaran Allah, maka lautan itu tidak akan mampu menutupi atau tidak akan mampu menulis kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini termasuk zikir yang baik. Wa zinata arsi, dan seberat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha nafsihi, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab ini, di dalam kitab Al-Adkar, ini dari Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiap subuh itu keluar ke Masjid Nabawi. Karena antara rumahnya Rasulullah dan Masjid Nabawi itu dekat sekali. Ketika keluar itu bertemu dengan istrinya. Istrinya itu sholat di tempat sholatnya, di musolahnya, atau biasanya di rumahnya, di kamarnya ketika sholat tahajud. Kemudian keluar ketika mau akan sholat subuh. Wahyami masjidiha. Istrinya Rasulullah itu berada di tempat sujudnya atau tempat sholatnya. Kemudian setelah sholat subuh Rasulullah pulang sampai waktu duha. Sekarang hari ini itu duhanya jam 6. Bukan. Ya. Terbitnya jam 6, duhanya jam setengah 7 kalau sekarang. Dan ketika Rasulullah pulang dari masjid, istrinya masih duduk di tempat sholatnya. Kemudian faqala Rasulullah SAW, maziltul yawma alal hala allati faraktuki alaiha. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai istriku, apakah engkau duduk selama ini, mulai tadi subuh sampai sekarang? Kemudian dijawab oleh istrinya Rasulullah SAW, qalat na'am, nggih, iya ya Rasulullah. Jadi mulai dari subuh sampai waktu duha, istrinya masih dzikir di tempat sujudnya atau tempat sholatnya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, laqad qultu ba'daki arba'i kalimatin salasa marrat. Maka saya ajarkan dzikir untuk mengganti
zikir sebanding dengan dudukmu mulai dari subuh sampai waktu duha. Kemudian seandainya bima kunti mundul yaum tawazantuha, seandainya 4 kalimat ini dibanding dengan amal engkau duduk mulai subuh sampai waktu duha, maka itu sebanding, bahkan lebih. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan memuji Allah, adada khalqihi, sebanyak makhluknya Allah, sebanyak ridhanya Allah, sebanyak beratnya arsy-Nya Allah, dan sebanyak tinta-tinta kalimat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para siapa membaca zikir ini sebanyak 4 kali, maka insya Allah seperti zikir selama 1,5 jam. Kita baca ya Ibu-ibu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dengan memuji Allah, adada khalqihi, sebanyak makhluknya Allah, wa ridha nafsihi, dan sebanyak ridha Allah, wa zinata arsyihi, dan seberat arasnya Allah, wa midada kalimatihi, dan sebanyak kalimat-kalimat Allah. Barang siapa yang baca zikir ini, insya Allah dapat pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ada satu hadis lagi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian zikir sampai waktu terbit matahari, sekarang subuhnya jam 5 kurang seperempat, kemudian waktu terbitnya jam 6, maka dapat pahala ibadah haji yang sempurna, umrah yang sempurna sebanyak 3 kali. Jadi diusahakan setelah sholat subuh itu duduk zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dapat pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna sebanyak 3 kali. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita pelajari pada siang yang mulia ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ma'surat. Ya. Al-Ma'surat ayat atau hadis? Ya. Ya, bisa diulang biar semua diulangi pertanyaannya, biar semuanya bisa mendengar. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, ya. Kalau kita baca Al-Ma'surat itu, waktu yang afdal itu habis subuh atau habis sholat duha? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan sangat bagus. Kira-kira kapan kita
membaca al-maksurat, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya ada 4 waktu yang mulia, yaitu yang pertama adalah sebelum sholat subuh atau sholat tahajud, waktu sahur. Itu termasuk waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah setelah sholat subuh sampai waktu terbitnya matahari. Kalau bisa sampai sholat duha, sekalian sholat duha. Jadi yang kedua adalah setelah sholat subuh sampai waktu terbit matahari atau waktu duha. Kemudian yang ketiga adalah sebelum maghrib, setelah asar atau sebelum maghrib. Nanti sebelum maghrib itu termasuk waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah setelah maghrib, setelah sholat maghrib sampai isya. Jadi 4 waktu yang mulia. Jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca al-maksurat, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah doa kita mudah dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, apakah habis sholat Jumat termasuk mulia? Ya, jawabannya ya. Karena hari Jumat itu hari yang mulia. Kalau kita doa di hari Jumat, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebelum maghrib, antara asar dan maghrib, waktu sholat Jumat, waktu hari Jumat itu termasuk waktu yang mustajab. Karena Allah menyembunyikan di antara malam Jumat dan hari Jumat itu waktu yang mustajab. Jadi 4 waktu ini dan hari Jumat itu termasuk waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ini bulan Muharram. Sebentar lagi hari Asyura. Hari Asyura itu artinya Asyura tanggal 10. Tanggal 10 bulan Muharram. Insya Allah hari Senin besok ini. Ini termasuk waktu yang mulia. Waktu di mana hari Allah memuliakan para nabinya. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Allah memuliakan Nabi Ibrahim dari api Raja Namrud. Maka disunahkan untuk puasa hari Asyura. Nah, ini pas hari Senin. Jadi kita niat puasa Asyura dan puasa hari Senin Kemis. Insya Allah kalau kita doa di hari itu, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di Indonesia itu adatnya itu membagikan anak yatim. Nah, ini termasuk barang siapa yang memberikan sedekah kepada anak yatim, insya Allah setiap rambutnya, setiap helaian rambutnya itu dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diusahakan di hari Asyura itu meluaskan rezekinya. Jadi masak yang banyak untuk warganya. Barang siapa yang meluaskan rezeki untuk keluarganya di hari Asyura, insya Allah dalam 1 tahun itu diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain puasa itu memberikan kepada anak yatim. Kemudian yang ketiga adalah memberikan makanan kepada keluarga kita khususnya dan tetangga kita kalau bisa, dan seterusnya. Barang siapa yang meluaskan rezeki di hari Asyura, insya Allah diluaskan rezekinya selama 1 tahun. Jelas ini? Ya. Amin ya rabbal alamin. Jelas Ibu? Insya Allah. Ya, satu lagi Ustaz. Ya. Jadi ini pertanyaan dari anak saya gitu ya. Waktu 2 tahun yang lalu kan pandemi. Ya. Jadi bisa sholat duha di rumah karena tidak sekolah offline gitu. Nah sekarang kan udah masuk SMP, jadi tidak bisa melakukan sholat duha. Terus bertanya kepada saya, amalan apa yang bisa menggantikan sholat duha tersebut? Karena selama masuk SMP ini dia berangkat lebih awal dan sholat duhanya itu hanya pada hari Jumat pas pembiasaan Jumat. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Berangkatnya jam berapa? Berangkat? Kalau waktu SD dia masih nyempetin sholat duha meskipun terlambat dikit. Tapi sekarang kan kalau SMP itu jam 6.30 itu pintu
gerbang sudah ditutup dan kalau terlambat sudah tidak boleh masuk. Jadi maksudnya nanti setelah acara literasi baru bisa masuk. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah sholat duha itu bisa diganti dengan ibadah yang lainnya? Jawabannya ada sholat namanya sholat syuruk, sholat terbit matahari. Itu bisa dilakukan kalau sekarang itu syuruknya jam 6. Jadi bisa sholat isyraq gitu. Jadi mungkin kalau setengah 7 sudah masuk sekolah, maka jam 6-nya bisa sholat isyraq gitu. Jadi ya insya Allah itu termasuk sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apakah sholat duha itu bisa diganti? Bisa, tapi itu dikodok nanti. Jadi solusinya nanti ketika sholat duhur itu kodok sholat duha, itu boleh. Jadi mengkodok setelah sholat duhur. Jadi ada dua solusi. Solusi pertama sholat isyraq jam 6 itu bisa dilakukan sebelum masuk sekolah, itu sholat isyraq. Kemudian misalnya nggak sempat, maka bisa dikodok setelah sholat duhur, itu boleh. Jadi ya ini memang Indonesia bukan negara Islam, tapi negara Darussalam. Ya kita adaptasi dengan keadaan kita. Jadi solusinya yaitu jam 6 bisa sholat isyraq, sholat terbit matahari. Atau kalau ingin ganti sholat duhanya nanti dikodok setelah sholat duhur. Jelas ini Ibu? Ya. Insya Allah, terima kasih. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya menyangkut dengan buku Futuhul Ghaib ini yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ada 3 hal yang harus meretak pada jiwa seorang muslim atau mukmin. Yang pertama, meninggalkan segala yang harus dilarang, dan yang pertama mengerjakan apa yang menjadi kewajiban, dan yang ketiga harus menerima takdir baik buruk ataupun datangnya dari Allah. Nah, kalau yang 2 mungkin bisa kita memegang, tetapi kadang yang satu ini kontan, yang satu ini ya, kadang yang di mulutnya aja, tapi di batin tetap walaupun kecil ada yang tidak kesanggupan yang kita terima itu, yang tadinya takdir itu. Nah, solusinya saya ingin pencerahannya bagaimana untuk menasehati diri sendiri. Kadang kalau orang lain menasehati kita, dirinya dia aja. Kita juga bisa menasehati orang. Tapi kadang untuk diri sendiri susah sekali untuk menerima takdir yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan sangat bagus. Nanti di nasihat pertama itu hendaknya bagi setiap orang beriman hendaknya melakukan 3 hal. Yang pertama melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ridho atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana solusinya supaya kita bisa ridho seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mungkin kita bisa ridho pakai mulut kita, tapi hati kita belum ridho. Jawabannya bagaimana? Solusinya adalah kita membanyak zikir, membaca nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tafakkur, memikirkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang diri kita ada namanya hawa nafsu. Nah, ini kata Rasulullah SAW, musuh yang paling besar adalah hawa nafsu kita masing-masing. Jadi kita sebagai manusia biasa, misalnya nggak ridho, ya itu wajar. Maka
agama mengajarkan kita supaya ridho melawan hawa nafsu kita agar senang atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya yaitu berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian banyak mengaji. Nah, sekarang sudah nikmat. Indonesia ini termasuk negara yang aman. Di mana-mana ada banyak pengajian. Bahkan di internet itu sudah banyak para ulama mengajarkan ilmunya di internet. Tinggal kitanya ingin ngaji atau tidak. Jadi supaya hati kita ridho itu banyak mengaji, banyak mengajar, banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi memang ini perjuangan kita supaya bisa ridho ini termasuk perjuangan kita, karena sebaik-baik jihad adalah jihad melawan hawa nafsu. Makanya kita Futhul Ghalib ini supaya apa? Supaya kita bisa ridho atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya baik, karena semuanya itu pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ketika hati kita sudah tenang, maka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, subhanak, maha suci Engkau, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak akan menciptakan yang ada di muka bumi ini batilah, sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Jadi kita latih diri kita, pasti semua ini ada manfaatnya. Jika diberi nikmat, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jika diuji, maka itu kita harus sabar. Maka dengan sabar insya Allah pahalanya lebih besar daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan banyak mengaji, insya Allah hati kita akan ridho, senang atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jelas ini? Ya. Ibu, jelas Ibu? Ya. Ada lagi? Ya, ya, ya. Karena ya, silakan. Ya, silakan. Ya. 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 Ya, saya tambahi tentang kata Syekh Qadir Jalani, hamba Allah bersyukur itu baik. Kemudian orang yang bersabar itu baik. Orang yang bersabar itu lebih baik daripada orang yang bersyukur. Kemudian ada yang ketiga, orang yang bersyukur dan sabar itu yang terbaik. Jadi kita semoga menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas seluruh ujian yang diberikan kepada kita semua, dan semoga kita bisa ridho atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibu-ibu ini, ibu haji dan seluruhnya, para bunyai, para hujat, para ustadzah, semoga kita diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh,
hamba-hamba Allah yang salihah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah kita masuk surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدر وعدال العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا زيارتك المدينة وزيارتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم يدعونا سكر الحج وعمره. اللهم بلغ لنا ويسر لنا زيارتك المكرمة والمدينة المنورة وزودك الحرام وقبر إليك الأكرام في كل سنة وفي كل عام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا واسعا حلالا مباركا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة على الأبرار يا غفار يا رب العالمين. وارزقنا النظر إلى وجهك يا الله، وارزقنا النظر إلى وجهنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في هذه الدنيا والآخرة. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang disampaikan pada siang hari ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa salatu